Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai uji Chi-Squares. Jadi, uji Chi-Squares adalah uji statistika dengan data skala nominal dan tanpa asumsi populasi yang mempunyai distribusi normal. Uji Chi-Squares adalah salah satu uji statistika non-parametrik. Ada dua uji Chi-Squares, yang pertama uji kecocokan atau goodness of fit, dan uji tabel kontingensi atau contingency table test, yaitu uji hubungan dua variabel independen dengan skala nominal. Selanjutnya, adapun sifat penting dari distribusi Chi-Squares ini, yang pertama, nilai dari 0 hingga tak terhingga, sehingga tidak pernah negatif. Yang kedua, bentuk distribusi ini adalah condong ke arah positif. Yang ketiga, ada beberapa bentuk distribusi Chi-Squares yang tergantung dari besarnya degree of freedom-nya. Selanjutnya, uji kecocokan distribusi atau goodness of fit. Uji goodness of fit untuk mengetahui seberapa baik data mendukung asumsi tentang distribusi populasi. Uji goodness of fit ini menguji apakah terdapat perbedaan antara frekuensi yang diobservasi dan nilai yang diharapkan atau expected frekuensi. Dealer sepeda motor Salsabila di Malang mencatat bahwa penjualan per bulan selama tahun 2019 bervariasi dari satu bulan ke bulan yang lain. Dari tabel di sini, berdasarkan data penjualan bulan tersebut, apakah bisa disimpulkan bahwa penjualan sepeda motor tidak sama per bulannya? Nah, untuk mengetahui bisa dilihat di sini, membuat hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. H0, tidak ada perbedaan penjualan bulanan tahun 2019, sedangkan HA, ada perbedaan penjualan bulanan tahun 2019. Kemudian memilih tingkat signifikansi yaitu 5%. Kemudian uji statistik Chi-Squares dengan asumsi frekuensi yang diharapkan sama. Membuat keputusan dengan cara nilai S maka 2 kritis pada A sama dengan 5%, dengan DF sebesar K-1 sama dengan 12 min 1 sama dengan 11, sebesar 19,67, di mana K adalah jumlah kelas. Uji kecocokan distribusi dengan frekuensi tidak sama. Survei sebanyak 400 rumah tangga dengan 4 anak menunjukkan distribusi sebagai berikut, bisa dilihat yang di bawahnya. Kemudian, apakah kita bisa menyimpulkan bahwa kelahiran anak wanita dan pria mempunyai probabilitas atau kemungkinan sama pada A sama dengan 5%? Membuat hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. H0 sama dengan tidak ada perbedaan probabilitas kelahiran anak wanita dan pria, sedangkan HA ada perbedaan probabilitas kelahiran anak wanita dan pria. Kemudian memilih tingkat signifikasi yaitu 5%. Uji statistik Chi-Squares dengan asumsi frekuensi dengan yang diharapkan sama. Membuat keputusan dengan cara nilai S maka 2 kritis pada A sama dengan 5%, dengan DF sebesar 5 min 1 sama dengan 4, sebesar 9,488. Nilai harapan dicari melalui probabilitas binomial dengan probabilitas kelahiran wanita dan pria adalah 0,5. Kemudian uji hubungan antar dua variabel skala nominal atau tabel kontingensi. Tabel kontingensi ini adalah tabel yang menjelaskan hubungan antara dua variabel independen dalam bentuk skala rasio atau interval ataupun skala nominal. Uji Chi-Squares digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel independen, skala rasio, interval ataupun nominal. Selanjutnya, adapun prosedurnya. Yang pertama, membuat hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. H0 tidak ada hubungan antara variabel independen, sedangkan HA ada hubungan antara variabel independen. Kemudian menentukan besarnya A. Selanjutnya, menentukan uji statistika Chi-Squares dan membuat keputusan. Chi-Squares kritis didasarkan A dan DF sebesar B-1, K-1, di mana B menunjukkan banyaknya baris dan K menunjukkan banyaknya kolom. Direktur pemasaran koran berskala nasional ingin mengetahui hubungan antara lokasi tempat tinggal pelanggannya
dengan berita yang dibaca pertama kali. 1.000 sampel diambil secara acak di seluruh Indonesia. Lihat tabel kontingensi, apakah kita bisa menyimpulkan bahwa terdapat hubungan antara lokasi tempat tinggal dan berita yang dibaca A sama dengan 5%? Adapun prosedurnya, membuat hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. H0, tidak ada hubungan antara lokasi tempat tinggal dan berita yang dibaca. Sedangkan HA, ada hubungan antara lokasi tempat tinggal dan berita yang dibaca. Kemudian menunjukkan besarnya A sama dengan 5%. Kemudian menunjukkan uji statistika chi-square dan membuat keputusan. Nilai X pangkat 2 kritis dengan A sama dengan 5% dan DFB min 1 K min 1 sama dengan 3 min 1, 3 min 1 sama dengan 4 sebesar 9,4377. Nah, selanjutnya nilai X pangkat 2 hitung. X pangkat 2 hitung 16,4372 lebih besar dari X pangkat 2 kritis, yaitu 9,3477, sehingga kita menolak hipotesis 0. Kesimpulannya bahwa terdapat hubungan antara tempat tinggal dan berita yang dibaca pertama kali. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.